kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, pada saat hari ini salam sejahtera. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati melalui puji-pujian tadi yang kita naikkan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada. Dan apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap memberi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Dan kemudian pujian dikatakan bahwa aku percaya kuasa-Mu bekerja, dan kuasanya Dia lebih besar dari segala apapun. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dan pagi hari ini, saudara yang kekasih, kita semua sudah mendengar baik melalui medsos, situasi, kondisi dan keadaan di sekitar kita, bahwa COVID-19 sedang merajalela. Tetapi COVID-19 pun Tuhan izinkan ada di Indonesia, serta COVID-19 pun bukan yang terakhir. Pernahkah saudara membayangkan bahwa tidak ada garansi sesudah COVID-19 akan berakhir dan selesai? Tidak ada garansi bahwa Tuhan selesai berperkara dengan manusia. Apa yang akan terjadi setelah COVID-19? Dan apakah setelah COVID-19 mungkin bisa diatasi? Selesai? Tidak. Mari kita lihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan ingatkan kita di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Kita baca bersama Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. 2, 3. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, saudara, mari kita perhatikan beberapa hal yang mendekati kedatangan Tuhan ini. Dalam perikop Lukas 21, perikopnya adalah permulaan penderitaan. Yang penting bagi kita, bagaimanakah? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita menghadapi situasi, kondisi yang sedang Tuhan izinkan ini? Kita perhatikan dengan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, akan terjadi gempa bumi. Poin yang pertama, gempa bumi sudah berjalan dan sedang berjalan dan akan berlanjut. Bahkan kalau dulu kita mendengar ada gempa bumi, jauh di sana, jauh di sini, setahun sekali. Sekarang satu hari bisa beberapa kali, dan terus dan sedang berjalan. Dan yang berbahaya adalah gunung yang di bawah laut yang tidak kelihatan, lempengan-lempengan yang tidak kelihatan, dan terus bergerak. Jadi firman Tuhan ingatkan kepada kita, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saudara yang kekasih, gempa bumi pun mungkin yang kita hadapi, yang kita lihat, kita berpikir sudah dahsyat. Tetapi firman ingatkan bahwa gempa bumi yang dahsyat itu akan terjadi, yang belum pernah terjadi, dan ini akan terjadi. Macam apa kita nggak tahu. Tapi yang penting, sudahkah kita siap? Dan kemudian yang kedua, dikatakan di sini akan terjadi di berbagai tempat penyakit sampar. Dan ini dulu MERS, kemudian flu burung, itu hanya lokalan saja terjadi dan tidak mendunia. Tapi kali ini COVID-19 terjadi di berbagai tempat dan di seluruh dunia, di pelosok manapun juga. Biarlah kita peka dengan situasi, kondisi yang Tuhan izinkan ini. Bahkan saya mendengar dari televisi
masih banyak virus-virus yang lain yang harus diwaspadai oleh manusia. Corona sebenarnya sudah ada. Bercanda nggak? Bercanda, di salah satu merek sabun pencuci tangan ada tulisan corona. Tapi corona ini dikatakan corona baru, virus yang baru. Jadi virus-virus yang baru yang menyusul juga masih ada, sehingga belum ditemukan juga penangkalnya atau obat-obatnya. Dan kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan sudah beritahu dan tertulis akan terjadi di berbagai tempat penyakit sampar dan kelaparan. Poin yang ketiga, kelaparan. Kelaparan baru lokal-lokal, tapi nanti akan terjadi di seluruh dunia. Kitab Wahyu telah mencatat, saudara nanti bisa baca di dalam Wahyu yang ke-6. Banyak hal kitab Wahyu mencatat keadaan-keadaan yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Nah ini, pernahkah kita berpikir dengan kata mengejutkan ini? Semalam saya merenung dan merenung dan merenung. Mungkin kita pada waktu membaca kita lewati dan tidak mengambil satu perhatian. Tetapi tadi malam saya mengambil satu perhatian, yaitu hal-hal yang mengejutkan. COVID-19, hal yang mengejutkan. COVID-19 mungkin selesai, apalagi yang mengejutkan? Yang namanya mengejutkan yaitu peristiwa yang tidak pernah diprediksi dan tiba-tiba terjadi. Terkejut, yang namanya tidak diprediksi, tidak bisa dipikirkan apa yang akan terjadi dan terjadi. Mengejutkan. Lebih dari satu peristiwa mengejutkan yang masih akan terjadi, yang berdampak pada manusia. Amin. Coba dengan kata mengejutkan ini membuat satu waspada pada setiap pribadi kita. Firman ingatkan hal-hal yang mengejutkan. Mengejutkan berarti kita tidak dapat meramalkan. Tidak dapat meramalkan, memperkirakan. Namanya mengejutkan. Kalau bisa meramalkan, memperkirakan, gak akan terkejut. Tapi namanya mengejutkan itu tiba-tiba terjadi, tanpa diduga, tanpa disangka. Dan mengejutkan berarti juga membuat banyak orang berdebar-debar, was-was, nggak tenang, membuat menggoncangkan iman kita. Disinilah peran iman. Disinilah peran iman kita kepada Tuhan untuk meresponi, menyikapi hal-hal yang mengejutkan. Semalam saya berdoa, benar juga, kata mengejutkan sepertinya sepele, tapi kalau kita pahami secara mendalam, namanya mengejutkan, gak ada ramalan, gak apa, tiba-tiba terjadi. Siapkah kita? Siap gak siap? Harus siap. Dan kemudian bagaimana sikap kita menghadapi ini semua? Setelah selesai mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Wah, kalau sudah sampai tanda dahsyat yang dari langit, kita bisa melihat juga di Matius 24, bulan akan menjadi darah dan lain sebagainya. Ya sudah, mau kemana lagi kita? Lalu bagaimana sikap kita? Kita buka di Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Baca bersama, 2, 3.
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, jagalah dirimu. Bila kita menghadapi situasi yang mengejutkan, mencekam, menakutkan, tiba-tiba seperti ini, apapun yang akan terjadi, Tuhan sudah persiapkan kita melalui firman-Nya. Takut, ya manusiawi. Siapa yang gak takut? Semua orang sedang dicekam dengan ketakutan. Tapi biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita tidak takut yang berlebihan, tapi kita perlu waspada. Bagaimana kita mewaspadainya? Jaga dirimu supaya hatimu, pertama, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Berarti poin yang pertama, jaga hati kita. Jangan sampai dipenuhi dengan nafsu duniawi, nafsu-nafsu daging, sehingga akan menyeret kita mabuk duniawi, mabuk kepentingan duniawi. Supaya pada waktu hari yang mengejutkan, apapun yang terjadi di dalam mengejutkan, supaya hari Tuhan yang datang dengan tiba-tiba tidak membuat suatu jerat bagi kita, tetapi kita sudah siap. Amin. Lalu poin yang kedua, ayat 35, kita baca 2-3. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Poin yang kedua adalah kita berjaga-jaga. Artinya jangan tidur rohani kita. Namanya orang berjaga-jaga selalu siuman. Kalau tidur kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Saat kita tidur jasmani saja kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan sudah banyak orang yang terjadi kecelakaan, kebakaran, saat tidur pun bisa terpanggang. Tapi kalau kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ya. Jadi poin yang ketiga, tingkatkan doa kita supaya kita beroleh kekuatan untuk luput. Yang namanya luput itu ada di depan kita. Semua kena, mau 1.000, mau 10.000, semua kena. Tapi kita diluputkan. Amin. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Ini yang kita penting. Kekuatan supranatural yang Tuhan berikan untuk kita bisa melihat, menghadapi, untuk kita bisa melalui, dan Tuhan yang meluputkan dari semua yang akan terjadi, dan kita boleh bertahan tatkala Anak Manusia itu datang. Amin. Dan yang keempat, ingat, hanya orang yang melekat kepada Tuhan yang bisa berkata di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan ke-15. Kita baca bersama Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. 2-3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan 15. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Katakan amin. Ini firman Tuhan berlaku kepada orang yang melekat hatinya
kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh kuat karena ada firman Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan. Kami boleh terus bertahan dalam iman, percaya kami kepadamu Tuhan. Biarlah Kau memberikan kemampuan kami untuk menjaga setiap hati kami, supaya hati kami tidak dipenuhi dengan nafsu duniawi, supaya kami berjaga-jaga dan tidak tidur rohani, supaya kami boleh lebih peka dengan situasi, kondisi, dan suara Tuhan. Mari Roh Kudus tolong Tuhan, untuk kami boleh senantiasa intim menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa kami, lewat pujian penyembahan dimanapun kami berada, lewat firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh melekat hati kami kepadamu ya Allahku. Mari Roh Kudus tolong, agar kami boleh senantiasa meningkatkan iman percaya kami, supaya kami tidak mudah jatuh terpengaruh dengan hal-hal yang ada di depan kita, karena Engkau meluputkan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ada janji firman-Mu, sekalipun Tuhan situasi dunia sedang mencekam, apapun yang terjadi, Kau tetap berfirman kepada kami Tuhan, bahwa bila kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Penyertaan-Mu yang ada Tuhan di dalam segala kesesakan, dan Tuhan meluputkan dan memuliakan. Itulah janji firman-Mu. Tuhan meluputkan, membentengi, karena Engkau mengenal kami ya Allah. Melalui doa, melalui hubungan intim menjalin dengan Engkau ya Allah, Engkau ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya Kau kuatkan, teguhkan Tuhan hatinya. Di saat-saat ini kami perlu Tuhan, dan di saat-saat ini pula Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai, untuk memberi kekuatan atas setiap kami Tuhan, sehingga mereka boleh bertahan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan boleh Tuhan melewati hari demi hari bersama dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kekuatan yang dari Tuhan, untuk melewati hari demi hari. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Nya.